Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusarif Fadila dengan NPM 232165097 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian perubahan modal. Perubahan modal mengacu pada perubahan dalam jumlah atau nilai modal suatu entitas ekonomi, seperti perusahaan atau individu. Ini dapat terjadi melalui investasi baru, penarikan modal, penjualan aset, pembayaran hutang, pinjaman, atau perubahan lain dalam struktur keuangan entitas tersebut. Ini mencakup perubahan dalam aset, kewajiban, dan ekuitas, dan bisa positif, peningkatan modal, atau negatif, pengurangan modal. Perubahan modal mencerminkan perubahan dalam sumber daya finansial yang tersedia atau diinvestasikan dalam entitas tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NPM 232165022 dari kelas A. Baik, mengapa perubahan modal terjadi? Perubahan modal dapat terjadi karena berbagai alasan seperti yang pertama adanya laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan. Laba ini akan mempengaruhi penambahan terhadap modal perusahaan, sedangkan rugi ini akan mengurangi modal perusahaan. Yang kedua adanya investasi oleh pemilik. Investasi oleh pemilik akan mempengaruhi penambahan terhadap modal, karena ini merupakan modal awal atau investasi awal perusahaan. Yang ketiga, penarikan dana oleh pemilik atau FRIF. Penarikan dana oleh pemilik atau FRIF ini akan mempengaruhi pengurangan terhadap modal karena adanya pengambilan aset pribadi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Imas Gina Hovifah dengan NPM 232165034 dari kelas A. Selanjutnya, tujuan laporan perubahan modal. Laporan ini dibuat untuk yang pertama, memberikan informasi tentang perubahan modal kerja. Perubahan modal kerja hanya menunjukkan pengaruh bersih terhadap arus kas dari penambahan dan pengurangan, aset lancar dan kewajiban lancar. Yang kedua, membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan. Dan yang ketiga, menunjukkan aktiva bersih perusahaan pada akhir periode. Baik, adapun unsur-unsur dalam laporan perubahan modal. Adapun unsur-unsur utama dalam laporan perubahan modal ini meliputi yang pertama adanya modal awal, yang kedua adanya laba bersih atau rugi bersih, yang ketiga adanya FRIF atau penarikan oleh pemilik, yang keempat adanya modal akhir. Yang pertama modal awal. Modal awal ini adalah jumlah modal yang dimiliki perusahaan pada awal periode akuntansi. Modal awal merupakan titik awal untuk mengukur perubahan modal selama periode tersebut. Dan ini termasuk ke dalam ekuitas pemilik yang diinvestasikan pada awal periode. Nah, yang kedua ada laba bersih atau rugi bersih. Ini mengacu pada total keuntungan atau kerugian yang dihasilkan perusahaan selama periode akuntansi. Setelah semua pengeluaran termasuk pajak dan biaya operasional telah dikurangi dari total pendapatan, maka laba bersih dapat meningkatkan modal pemilik, sedangkan rugi bersih dapat mengurangi modal pemilik. Nah, yang ketiga ada FRIF atau penarikan oleh pemilik. Ini adalah jumlah uang atau aset lain yang ditarik oleh pemilik dari perusahaan untuk penggunaan pribadi selama periode akuntansi. Nah, FRIF ini akan mengurangi modal pemilik karena merupakan distribusi keuntungan atau aset kepada pemilik, bukan reinvestasi dalam perusahaan. Dan yang terakhir, yang keempat adanya modal akhir. Modal akhir ini adalah jumlah modal yang dimiliki perusahaan pada akhir periode akuntansi. Modal akhir dihitung dengan menambahkan laba bersih atau mengurangi rugi bersih dan mengurangi total FRIF dari modal awal. Ini memberikan gambaran tentang ekuitas pemilik di akhir periode. Terima kasih. Oke. Perkenalkan, nama saya Gabriel Beni Sinaga dengan NPM 232165139. Di sini saya dari kelompok ahli laporan perubahan modal, dan sudah dijelaskan juga sama rekan-rekan saya di kelompok ahli dari pengertian hingga
hingga unsur-unsur dalam laporan perubahan modal. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dari perubahan modal sendiri. Oke. Di sini rumus perubahan modal sendiri merupakan lanjutan dari laporan laba rugi. Yang dimana saya akan menjelaskan di sini rumus dari perubahan modal itu adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba bersih ditambah atau dikurang dividen atau prive. Jadi kalau misalnya kalau prive itu ditambah dan kalau dividen itu ditambah dan prive itu dikurang. Kemudian dikurangi perubahan lainnya. Contoh perubahan lainnya itu kayak laba ditahan, efek koreksi dan kerugian lainnya. Dan untuk laba bersih di sini sama dengan keuntungan bersih setelah pajak. Langsung aja ke contoh soal. Oke, di sini ada soal Pak Zamal merupakan pemilik usaha dagang mebelku dan ia memiliki modal sebesar 500 juta dan selama tahun 2023 Pak Zamal telah melakukan pengambilan dana pribadi sebesar 15 juta rupiah. Di akhir periode tersebut diketahui bahwa usaha dagang mebelku memperoleh keuntungan bersih sebesar 78 juta. Hitunglah perubahan modalnya. Jadi di sini adalah modal akhir Pak Zamal. Kita mencari modal akhir Pak Zamal, kemudian untuk modal awal Pak Zamal di sini kan 500 juta ya. Terus modal awal sebenarnya 500. Gini dulu. Dan laba bersihnya itu laba bersih atau keuntungan bersih sebesar 78 juta. Nah, jadi kalau misalnya ketahui laba bersih itu kan cara mencari laba bersih itu ada di laporan laba rugi dari sebelum dari perubahan modal. Kemudian laba bersih ditambah atau dikurang dividen atau prive. Kalau di contoh soal di sini berarti ada pengambilan dana pribadi sebesar 15 juta yaitu prive sebesar 15 juta. Dan perubahan lainnya. Nah, di sini kan nggak ada perubahan lainnya, jadi nggak usah dijumlahkan gitu. Jadi untuk penjumlahannya itu modal awal ditambah laba bersih berarti kan 578 juta. Berarti isi total 578 juta. Kemudian dari total modal awal dan laba bersih itu dikurangi prive. Kenapa dikurangi? Karena pengambilan dana pribadi ya. Jadi 578 juta ditambah nikmat dikurang 15 juta sama dengan 563 juta. Jadi total modal akhir Pak Zamal atau akhir dari perubahan modal di sini adalah 563 juta. Mungkin sekian dari penjelasan laporan perubahan modal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Raipani Alfiani dengan NPM 232165132 dari kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dalam laporan perubahan modal dalam perusahaan. Untuk lebih memahami bagaimana itu perubahan modal, maka saya akan memberikan suatu pemisalan. Misalkan sebuah perusahaan memiliki modal awal sebesar 100 juta, laba bersih 50 juta, dan prive 10 juta. Modal awal sebesar 100 juta, maka kita langsung menghitung laba bersih sebesar 50 juta dikurangi dengan pengambilan pribadi yaitu sebesar 10 juta, maka ada penambahan modal 40 juta sehingga kita peroleh modal akhir sebesar 140 juta diperoleh dari modal awal ditambah dengan penambahan modal. Maka perusahaan tersebut mendapatkan laba lebih besar daripada prive, maka akan terjadi penambahan modal dalam perusahaan. Baik, saya akan membaca kesimpulan dari laporan perubahan modal. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa laporan perubahan modal adalah alat penting untuk memahami kesehatan finansial perusahaan.
Ini membantu stakeholder dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan perubahan ekuitas perusahaan. Thanks for watching.